Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat walisongo.co, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada tahun ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus, yang sangat spesial hanya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada kekhususan itulah banyak bonus-bonus, banyak poin-poin pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita mau, dan ini adalah bulan yang tidak akan dijumpai pada bulan-bulan sebelum atau sesudahnya. Dari keistimewaan itulah setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa beribadah terutama pada malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, tentu dengan syarat ikhlas dan pasrah, imanan wahtisaban, iman yang disertai dengan keikhlasan. Nah, pada malam bulan Ramadan ada salah satu sholat yang dikhususkan, yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan saja, yang sholat ini tidak bisa dilakukan di bulan Sya'ban, bulan Rajab, atau bulan-bulan yang lain. Sholat itu adalah sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini pada mulanya dilakukan oleh Nabi atau dikerjakan oleh Nabi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Secara teks, kata sholat taraweh tidak bisa ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ada ketika itu para sahabat bertanya kepada Sayyidati Aisyah, bagaimana sholat Nabi pada malam bulan Ramadan. Lantas Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi pada malam bulan Ramadan mengerjakan sholat 4 rakaat lalu 3 rakaat. Yakni sholat witir 3 rakaat, yang sebelumnya ada sholat sunnah 4 rakaat dan 4 rakaat. Pada waktu itu Nabi juga melakukan sholat sendiri di masjid, yang otomatis para sahabat yang melihat ketika Nabi sholat lantas mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ketika malam itu Nabi selesai sholat, Nabi lantas langsung pulang, dan malam selanjutnya Nabi tidak ke masjid. Lantas para sahabat bertanya-tanya, kenapa Nabi tidak mengerjakan sholat seperti sholat pada malam sebelumnya. Nah, para ulama menyimpulkan pada hadis tersebut Nabi tidak ingin sholat yang dikerjakan oleh Nabi itu menjadi sebuah kewajiban, karena ketika Nabi melakukan terus-menerus sholat itu nanti akan menjadi hukum yang wajib bagi umatnya. Sedangkan hukum sholat taraweh sendiri adalah sunnah muakkadah menurut jumhur para ulama. Ketika timbul pertanyaan, apakah sholat taraweh ini wajib berjamaah ataukah tidak, jumhur ulama menyepakati
bahwa jamaah dalam sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Namun ketika tidak mampu melaksanakan jamaah untuk sholat tarawih, bisa dilakukan sendiri, yang itu juga pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Nabi ketika di rumah. Nah, yang seringkali timbul dalam praktek sholat tarawih, berapa rakaat kita akan melaksanakan sholat tarawih. Nah, pelaksanaan sholat tarawih sendiri ketika zaman Rasulullah sampai zaman sahabat dan para tabi'in berbeda, banyak sahabat yang berbeda pendapat terhadap hal itu. Ada yang meyakini bahwa Nabi melakukan sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan itu 8 rakaat plus 3 witir, yakni 11 rakaat. Ada juga yang meyakini 8 rakaat tarawih ditambah 5 rakaat witir, jadi 13. Ada juga yang menyepakati bilangan rakaat sholat tarawih 23, yakni 20 sholat tarawih dan 3 sholat witir. Bahkan ada juga yang meyakini jumlah rakaatnya sampai 36 atau 41. Nah, dari semua bilangan rakaat itu semua mempunyai dasar hukum dan hadisnya. Tentu kita harus bijak ketika ingin melaksanakan atau ketika melaksanakan sholat tarawih dengan bilangan rakaat 8, 13 ataupun 23, yang semua mempunyai landasan dasar hukumnya. Yang paling kuat adalah dasar hukum bilangan rakaat yang 23 yang itu adalah ijtihad dari sahabat Umar. Para sahabat meyakini apa yang dilakukan Umar adalah ijtihad yang kuat, dan ini termasuk dari bid'ah hasanah yang tidak langsung diperintahkan oleh Nabi maupun Allah Subhanahu wa taala. Karena kredibilitas Umar yang dipercaya oleh Nabi, bahwa ada suatu hadis Nabi yang menerangkan bagaimana kredibilitas Umar itu dijaga oleh Allah, baik lisannya maupun hatinya. Pada era kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab, sholat tarawih yang dilakukan atau dikerjakan dengan 23 rakaat didasari pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Yazid bin Ruman, yakni kanan nas yaqumuna fi zamani Umar radhiyallahu anhu fi ramadana bisalasin wa ishrina rakaatan. Umar mengumpulkan para sahabat di bulan Ramadan dan untuk melaksanakan sholat sebanyak 23 rakaat, yakni 20 rakaat sholat tarawih disambung 3 rakaat witir. Nah, bukan lantas menjadi soal Umar terlalu berani karena Nabi Muhammad tidak memerintahkan secara langsung bagaimana praktik sholat tarawih, tapi ini bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Umar dan disepakati oleh para sahabat-sahabat yang lain, karena kredibilitas Umar yang dijaga oleh Allah. Ada perkataan Nabi, yakni anna Rasulullah qala innallaha ja'alal haq ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan dan hati Umar. Nah, ini lantas yang menjadi kesepakatan para jumhurul ulama fuqaha, baik madhab Hanafiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah maupun Maliki, tentang bilangan rakaat tarawih yang berjumlah 23. Mulai tanggal 15 malam 16 Ramadan sampai akhir atau 15 terakhir di bulan Ramadan, para ulama menyepakati untuk menambah doa kunut pada sholat witir di 15 terakhir bulan Ramadan.
Hal itu didasarkan pada dalil dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang menjelaskan wa yustahabbul qunuta indana fin nisfil akhiri min syahri Ramadan fir raqatil akhirati minal witri walana wajhu ayyaqnuta fiha fi jami'i syahri Ramadan wa wajhu salith fi jami'is sanah wa huwa madhabun Abi Hanifah wal ma'ruf fi madhabina huwal awal. Menurut kami disunahkan kunut di akhir witir pada separuh akhir Ramadan. Ada juga dari kalangan kami yakni Syafi'iyah yang berpendapat disunnah kunut itu sepanjang Ramadan. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa disunahkan kunut di seluruh sholat sunnah. Ini menurut madhab Abu Hanifah. Namun yang baik menurut madhab kami adalah model yang pertama, yakni kunut pada separuh akhir Ramadan. Nah, melaksanakan sholat taraweh dan witir pada 15 terakhir bulan Ramadan sangat disunahkan untuk ditambah doa kunut di akhir sholat witir. Nah, demikian sekilas bagaimana sholat tarawih itu sendiri yang sangat dispesialkan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tentu ini tidak boleh kita sia-siakan. Bagaimana ketersediaan pahala yang sedemikian banyak dikhususkan di bulan Ramadan ini tidak boleh kita lewatkan dan harus kita manfaatkan dengan motivasi yang kuat, motivasi yang gigih untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bersyukur kita atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.